Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tertulis di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 10, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel."
Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ayat di atas terambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, "Siapkah Anda mendengarkan?" Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika Anda tak dapat mendengar Allah berbicara, periksalah pengatur volume hati nurani Anda. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, tampaknya saat ini pagar penyeranta sudah begitu memasyarakat. Orang yang memiliki alat yang dijepitkan di ikat pinggang ini dapat menerima sinyal bila sang pemilik dibutuhkan. Dengan membawa pagar, mereka dapat selalu berhubungan dengan rumah atau kantor, sehingga pikiran mereka tenang. Mereka tahu bahwa bila seseorang ingin menghubungi, mereka dapat dihubungi di mana saja dan kapan saja. Jalur terbuka semacam itulah yang kita perlukan agar dapat terus berhubungan dengan surga. Sebesar apapun ketenangan yang kita dapatkan dengan membawa penyeranta atau bahkan telepon seluler, tetaplah tidak ada artinya bila dibandingkan dengan ketenangan yang timbul karena kita selalu siap mendengarkannya bila sewaktu-waktu Allah ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dalam 1 Samuel pasal 2 dan 3, kita melihat bahwa tampak jelas Eli tidak berada dalam posisi siap mendengarkan Tuhan. Ia telah kehilangan kepekaan rohaninya karena mentoleransi kejahatan dengan tidak mengendalikan perbuatan jahat kedua putranya. Sebaliknya, Samuel telah mengabdi kepada Tuhan sejak masa kanak-kanaknya, dan dalam kemurnian dan keterbukaan hatinya ia dapat mendengar pesan-pesan dari surga. Periksalah telinga hati Anda. Apakah telinga hati Anda tidak peka? Karena Anda tidak menaati Tuhan, keyakinan akan hati nurani yang bersih dapat diperoleh dengan cara mengakui dosa Anda. Selanjutnya, Anda akan dapat berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. 1 Samuel 2 ayat 10 berkata, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tuhan adalah Sang Pencipta manusia dan segala yang ada di bumi ini. Ia penuh kuasa. Jika ada orang yang berbantah dengan Tuhan, maka ia akan menerima kehancuran, bahkan atas mereka langit pun akan mengguntur. Itu sebabnya penulis Samuel mengingatkan kita kembali agar kita menghindari sikap berbantah dengan Tuhan. Sebab berbantah dengan Tuhan akan menggiring hidup kita pada kehancuran. Berbantah akan melemahkan jiwa dan menurunkan semangat. Allah melihat akibat negatif dari yang selalu berbantah dan murka. Itu sebabnya dalam Yesaya 57 ayat 16 Allah menyatakan bahwa Allah berhenti berbantah dan murka kepada umatnya Israel. Di sini, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Allah tidak hendak berbantah untuk selama-lamanya, dan tidak untuk seterusnya Tuhan akan murka. Mengapa? Supaya semangat mereka jangan lemah dan jangan lesu di hadapannya, supaya mereka tidak patah semangat, agar mereka tidak patah arang dan tidak putus asa, dan supaya mereka tetap bersemangat, tidak letih dan tidak lesu, karena Dia yang membuat nafas kehidupan kita, akan menyertai, menolong dan memberkati mereka pada waktunya.
Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah pelajaran yang penting bagi kita dari nas hari ini? Pertama, berbantah dan murka merupakan sikap yang kurang baik di mata Tuhan. Berbantah itu tidak akan menyelesaikan masalah, malahan akan menambah masalah-masalah baru. Energi kita habis untuk hal-hal yang negatif, padahal masih banyak hal-hal yang positif yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Berbantah akhirnya adalah kepahitan dan kekecewaan. Orang yang merasa menang akan menyakiti orang yang kalah. Sebaliknya orang yang kalah akan berusaha menjatuhkan orang yang menang. Itulah lingkaran setan yang tidak akan putus-putus dari orang yang suka berbantah-bantah. Kedua, berbantah-bantahan akan mencari kesalahan orang lain dan mencari kebenaran diri sendiri. Sepanjang hari pikirannya melihat selumbar di mata orang, padahal sebalok yang ada di matanya tidak dilihatnya. Kesalahan orang lain menjadi fokus utama hidupnya dan melupakan segala kebaikan orang. Hidup berbantah menghabiskan energi positif dalam diri kita. Tidak ada faedahnya, hanya akan membuat diri kita lesu dan bernafas sesak. Ketiga, Allah berhenti berbantah dan murka kepada kita. Mengapa? Agar Tuhan memberi kekuatan ekstra sehingga kita tidak kecewa, putus asa, dan tinggalkan Tuhan. Tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap percaya dan berharap Tuhan, tidak mundur sedikit pun. Kalau ada masalah yang menyusahkan, mari dengarkan firman, hargai kurban Kristus lepas dari dosa, kemudian menyembah Tuhan. Artinya, sebagai umat percaya marilah kita meneladani sikap Allah ini, kita menghentikan karakter dan sikap berbantah-bantah, sikap yang merasa diri paling benar dan hebat di dunia ini, kita merasa paling super daripada orang lain. Hidup berbantah seperti ini pertama merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena itu, berhentilah berbantah-bantah agar kita memperoleh kekuatan baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita agar jangan membuang waktu dengan berbantah-bantah tentang hal-hal yang tidak penting dan pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban. Jauhilah perdebatan-perdebatan yang tidak berguna, cerita-cerita asal-usul, pertengkaran, dan perkelahian mengenai hukum agama. Semuanya itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Berpikirlah sebelum kita memulaikan perdebatan. Orang baik mempertimbangkan kata-katanya, orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji. Gunakanlah sebuah jawaban yang lembut untuk menghindari pertengkaran atau perbantahan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Karena itu, hindarilah sikap dan karakter perbantahan dengan Tuhan dan sesama manusia agar kita beroleh hidup bahagia dan damai sejahtera. Menghargai dan mengindahkan teguran Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 berkata, sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Untuk memahami nas hari ini, kita lebih baik membaca teks ini secara perikope ayat 27-36. Pada perikope ini kita akan menemukan bagaimana Tuhan menegur dan menasihati keluarga Eli dan anak-anaknya,
Dari perikop ini, kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, dengarlah keluhan orang tentang keluarga kita. Eli sudah sering mendengar keluhan dari segenap bangsa mengenai kelakuan anak-anaknya. Ini merupakan cara Tuhan memberikan peringatan kepada Eli. Tuhan seringkali memakai instrumen sesama manusia untuk mengingatkan orang-orang yang ingin ditegurnya. Kita harus dengan rendah hati belajar peka mendengar teguran Tuhan melalui teguran orang-orang di sekitar kita. Eli mendapatkan teguran dari Tuhan melalui rakyat Israel. Rakyat menegur pemimpinnya, jemaat menegur hamba Tuhannya. Mari belajar mendengar masukan yang sungguh-sungguh penting. Ada orang yang terus bicara tentang hal-hal remeh yang bukan sesuatu yang dipentingkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga suara orang, yang meskipun datang dari golongan yang rendah sekalipun, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan teguran dari Tuhan. Hamba Tuhan harus belajar mendengar teguran dari jemaat, dan orang yang lebih tua pun harus rela kalau Tuhan memakai anak muda untuk memberikan tegurannya. Orang yang rela dikoreksi akan mempunyai hari depan yang lebih baik. Tetapi Eli tidak juga membereskan kerusakan rumah tangganya yang menyebabkan seluruh Israel terseret ke dalam dosa. Dia gagal bertindak keras kepada anak-anaknya, maka suara berikut yang dia dengar bukan lagi teguran Tuhan, melainkan penghakiman Tuhan. Ayat 31-36 seluruhnya berisi keputusan penghakiman Tuhan bagi Eli. Apakah penghakiman Tuhan ini berarti akhir dari segalanya? Tidak. Karena seringkali Tuhan memakai penghakiman untuk memberikan teguran dengan cara yang paling keras. Tuhan mengutus Yunus untuk berseru, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Ini adalah seruan penghakiman, tetapi ternyata seruan ini diberikan Tuhan bukan sebagai pengumuman hukuman, melainkan teguran yang sangat keras. Bahkan Yunus pun sebenarnya diutus karena Tuhan mengasihi Niniwe. Itu sebabnya ketika Niniwe bertobat Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Maka sebenarnya Eli masih diberikan kesempatan untuk membersihkan Israel dari kebobrokan anak-anaknya, tetapi reaksi Eli berbeda dengan reaksi para pemimpin Niniwe. Para pemimpin Niniwe dengan ketakutan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berkabung. Bahkan sapi pun disuruh berkabung. Tetapi bagaimana reaksi Eli? Ketika peringatan Tuhan sekali lagi dinyatakan melalui Samuel, reaksi Eli seolah-olah mengatakan, "Biarlah," atau, "Ya sudah mau apa lagi?" Tidak ada kegentaran dalam diri Eli. Kedua, siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan sangat besar bagi Imam Eli. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Dia. Betapa lebih beratnya tuntutan bagi Eli sebab Tuhan sudah lebih dulu memberikan hormatnya kepada Eli dengan menjadikan dia imam. Ayat 27 dan 28 menegaskan kembali bahwa Israel adalah umat istimewa bagi Tuhan, dan bahwa keistimewaan yang bahkan lebih besar lagi Tuhan berikan bagi Eli dengan menjadikan dia imam atas seluruh Israel. Siapa yang diberi banyak dituntut banyak, siapa yang dipercayakan banyak akan lebih banyak lagi dituntut. Tuhan menghormati Eli dengan menjadikan dia imam yang memimpin. Tuhan begitu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tidak layak. Eli, dan juga nanti kita akan lihat Saul, diberikan kemuliaan yang begitu agung.
tetapi diresponi dengan sikap yang sangat menghina Tuhan. Kita membaca bagian ini bukan untuk melihat dari jauh dan menghakimi Eli atau Saul, tetapi supaya kita merenungkan kembali bahwa Tuhan pun telah terlebih dahulu memberikan penghargaan kepada kita. Penghargaan yang sama sekali tidak layak kita terima. Tuhan memberikan kita penebusan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya. Kristus menjadi bagian yang sangat mulia tetapi diberikan kepada orang-orang hina seperti kita. Anugerah dipimpin oleh Roh Kudus pun adalah anugerah yang demikian besarnya sehingga kita boleh dipimpin dalam kebenaran dan kesucian hari demi hari. Firman Tuhan pun merupakan anugerah yang ilahi dan sempurna. Siapakah yang dalam hidupnya boleh menerima bimbingan dari Allah? Siapakah manusia berdosa yang boleh mengenal Allah yang suci melalui firman-Nya? Meskipun kita tidak layak menerima satu pun hal-hal tersebut, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Akankah kita menghina Dia dengan tidak memberikan hormat kita kepada Dia? Ketiga, hindarilah kegagalan keluarga kita. Apakah yang sebenarnya menjadi kegagalan Eli dan anak-anaknya? Apakah yang dimaksudkan tidak menghormati Tuhan? Hal yang utama adalah karena Eli dan anak-anaknya melihat keuntungan pribadi, baik makanan, kesenangan, ataupun kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa dikais dari pekerjaan melayani Tuhan. Mereka tidak melihat dedikasi dan pengorbanan, tetapi keuntungan dan kenikmatan dalam melayani. Profit pribadi, itulah sasaran mereka dalam melayani. Bahkan ketika kaum Eli sudah disingkirkan pun tetap ada keturunannya yang mengemis meminta dijadikan imam dengan tujuan supaya bisa makan. Hamba Tuhan yang bergelimang harta, hidup mewah, hidup seenaknya, bermalas-malasan, mencari kekuasaan dan pengaruh akan mendapatkan hukuman sama seperti keluarga Eli mendapatkan hukuman. Keadaan korup dari imam sampai sekarang masih terdapat di gereja. Pendeta-pendeta yang menikmati perpuluhan hingga miliaran rupiah, bahkan lebih, mereka akan mendapat celaka yang sangat besar. Perpuluhan tidak seharusnya dikuasai oleh hamba Tuhan. Keserakahan membuat begitu banyak hamba Tuhan menipu jemaat demi keuntungan kantong sendiri. Keempat, kita harus menghormati Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan menghormati Tuhan? 1. Menghormati Tuhan berarti menaati perintah-Nya dengan jujur dan murni karena kita mengasihi Tuhan. 2. Menghormati Tuhan berarti tidak datang melayani Dia untuk suatu keuntungan pribadi. Ada yang ingin jadi bendahara di tengah-tengah longgarnya pengawasan gereja untuk bisa menipu uang jemaat. Ada yang ingin jadi hamba Tuhan untuk bisa memonopoli sekelompok orang dan menjadikan mereka pengikutnya. Ada yang ingin melayani karena ingin menonjolkan diri. Semua ini bisa terjadi karena tidak ada perasaan hormat kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu. 3. Menghormati Tuhan berarti menyadari bahwa saya sedang berjalan di depan dan Tuhan sedang mengawasi di belakang. Setiap langkah yang saya jalankan adalah untuk mendapatkan persetujuan dari Allah yang sedang mengawasi di belakang. Setiap jalan yang saya ambil adalah karena Allah yang mengawasi dan mengarahkan saya ke sana. Tetapi jika kita tidak sadar bahwa Allah adalah yang mengawasi, yang akan memberikan penilaian, dan yang akan menuntut pertanggungjawaban, maka kita tidak mungkin mempunyai perasaan hormat kepada Dia. 4. Menghormati Tuhan berarti menganggap diperkenan Tuhan lebih penting daripada diperkenan manusia.
Siapa yang masih senang pujian manusia, hormat manusia, dan siapa yang masih lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah adalah orang-orang yang gagal menghormati Tuhan. Setelah kita mengikut Tuhan dengan setia, akan ada saatnya di mana memuaskan hati Tuhan akan berkonflik dengan memuaskan hati manusia. Manakah yang akan kita pilih kalau konflik itu tiba? Akankah ku cari kesenangan manusia? Jika ya, maka aku bukan hamba Kristus. Karena itu, marilah kita berusaha menghargai dan menghormati teguran dan nasihat Tuhan agar hidup kita menjadi lebih bermakna bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Bagaimana kita dapat mengenali suara Tuhan? Pertanyaan ini telah ditanyakan oleh begitu banyak orang. Dari berbagai zaman, Samuel mendengar suara Allah namun tidak mengenalinya sampai dia diberi petunjuk oleh Eli. Gideon mendapatkan wahyu secara fisik dari Allah dan masih meragukan apa yang didengarnya sehingga dia meminta tanda, bukan sekali, tapi 3 kali. Ketika kita mendengarkan suara Allah, bagaimana kita tahu pasti bahwa Dia Allah yang berbicara? Pertama-tama, kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Gideon dan Samuel. Alkitab yang lengkap, firman Tuhan yang diinspirasikan, yang dapat kita baca, pelajari, dan renungkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah saudara memiliki pertanyaan yang menggelisahkan atau sedang bingung mengambil keputusan dalam hidup? Lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal itu. Allah tidak akan pernah menuntun dan mengarahkan saudara dengan cara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan atau dijanjikan dalam firman-Nya. Kedua, untuk mendengar suara Allah, kita perlu memiliki hubungan dengannya. Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Saya dapat secara pribadi memahami ayat ini. Namun terkait dengan sapi, bukan domba, ayah mertua saya memiliki sebuah peternakan kecil. Setiap kali kami pergi berkunjung, paling sedikit 1 kali dalam sehari saya keluar dengan dia untuk mengurusi ternak. Ayah mertua saya akan keluar dari truk, menyerukan beberapa kata dengan lembut, dan segera truk kami dikelilingi oleh sapi-sapi yang dengan semangat menantikan jerami. Namun, jika saya yang membuka pintu truk, binatang-binatang itu akan tersebar ke segala penjuru. Apa bedanya? Semua ternak itu bersama dengan ayah mertua saya paling sedikit 1 kali, kadang 2 atau 3 kali, dalam sehari. Karena bertemu setiap hari dengan orang yang memberi mereka makan dan merawat mereka, ternak-ternak itu merasa tenang ketika bersamanya. Mereka langsung mengenali orang asing di tengah-tengah mereka. Untuk mengenali suara Allah, saudara perlu menggunakan waktu bersama dengan Dia setiap hari. Pastikan bahwa setiap hari saudara menikmati waktu doa yang berkualitas, mempelajari Alkitab, dan dengan tenang merenungkan firman-Nya. Makin sering saudara menggunakan waktu secara intim bersama Tuhan dan firman-Nya, makin mudah saudara mengenali suara Tuhan dan pimpinan-Nya dalam hidup saudara. Karyawan bank dilatih untuk mengenali uang palsu dengan mempelajari uang asli secara cermat sehingga dengan mudah mereka mendeteksi uang palsu. Kita perlu dengan cermat mengenali firman Tuhan, yang telah difirmankan oleh-Nya sendiri,
sehingga ketika Allah berbicara atau sedang menuntun kita, maka kita akan jelas mengetahui bahwa itu suara Allah. Allah berbicara kepada kita supaya kita dapat mengerti kebenaran. Allah dapat saja berbicara secara lisan kepada manusia, namun secara utama Dia berbicara melalui firman-Nya, dan kadang-kadang melalui Roh Kudus kepada hati nurani kita, melalui keadaan, dan melalui orang-orang lain. Dengan menerapkan apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan, kita dapat belajar mengenali suaranya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 1 berkata, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Ada banyak alasan hati kita bersukaria. Hati Hana sangat bersukaria ketika keinginannya untuk bisa memiliki anak dikabulkan oleh Tuhan. Dalam doanya, Hana mengatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tuhan telah membuat Hana bersukaria dengan mengabulkan doa Hana. Tuhan juga membuat setiap orang percaya bersukacita dengan memberikan sesuatu yang sangat kita butuhkan, yaitu iman, pengharapan dan kasih pada Kristus, yang membuat kita dapat mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Iman, pengharapan dan kasih yang Tuhan berikan, membuat kita mampu mengasihi, mampu percaya, mampu bergembira melampaui akal pikiran manusia. Rasul Petrus berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Tidak semua yang kita inginkan dapat kita miliki. Hal ini hendaknya tidak membuat kita sedih, kecewa pada Tuhan dan merasa bahwa Tuhan tidak ingin melihat kita bahagia. Ini tidak benar, karena Allah sungguh ingin agar setiap orang yang percaya kepadanya tetap merasakan gembira dan sukacita dalam situasi, keadaan apapun. Karena itulah, Ia memberikan kepada kita iman, pengharapan, dan kasih yang membuat kita mampu untuk tetap bersyukur dan bersukacita meskipun dalam situasi yang sangat menyedihkan sekalipun. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padamu. Karena rasa sayangnya, Ia memberikan kepada kita iman, pengharapan, dan kasih sebagai sumber sukacita dan kebahagiaan yang sejati agar kita orang yang percaya padanya dapat terus bergembira. Tuhanlah yang membuat kita bergembira, bersukacita. Dalam nas hari ini, Hana mengungkapkan isi hatinya bahwa ia bersukaria karena Tuhan. Hana telah mendapatkan Samuel sebagai jawaban atas permohonannya. Ia tidak mengatakan, hatiku bersukaria karena Samuel, sebaliknya ia mengatakan aku bersukaria karena Tuhan. Sukacita Hana bukan pertama-tama pada pemberian berkat Tuhan, tetapi sukacitanya ada pada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Dalam praktik hidup Kristen sering terjadi yang sebaliknya. Ketika pada kondisi miskin kita berdoa, kemudian Tuhan memberkati dan menjadi kaya. Lalu apa yang terjadi? Fokusnya kini lebih banyak kepada kekayaannya. Waktu untuk Tuhan menjadi minim sekali. Waktu berdoa tersita dengan berbagai kesibukan. Demikian juga dengan membaca Alkitab dan ibadah mingguan. Contoh lain, ketika masih mahasiswa, rajin ke gereja,
rajin pelayanan, rajin bersaat teduh. Namun setelah sukses dalam profesinya, fokusnya lebih banyak kepada karir dan segala pencapaiannya. Lagu pujiannya barangkali berbunyi, "Aku bersukaria karena karirku." Kepada kita yang mempraktikkan gaya hidup semacam itu, adakan refokus. Kembalilah fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas utama dan nyanyian pujian kita seperti Hana, "Aku bersukaria karena Tuhan baik dalam kata maupun dalam perbuatan." Hal yang sama berlaku untuk kita yang sekarang sedang mengalami banyak kesusahan dan persoalan. Jangan fokus kepada masalah dan persoalan kita. Ganti fokus kita. Lakukan refokus kepada Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan seperti Hana, "Aku bersukaria karena Tuhan." Pemikirannya, kita tidak sendirian menanggung kesusahan dan masalah. Kita masih mempunyai Tuhan. Kita dapat menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Kita masih mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Kita bersukaria karena Tuhan, karena Ia akan menolong tepat pada waktunya. Karena itu, bersukarialah selalu karena Tuhan. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasanya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen, kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat,
Seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita.
Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Siapakah Samuel dalam Alkitab? Samuel, yang namanya berarti mendengar tentang Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan oleh ibunya, Hana, sebagai bagian dari sumpah yang dia buat sebelum dia dilahirkan. Hana mandul dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang anak sehingga Imam Eli mengira dia sedang mabuk. Tuhan mengabulkan permintaan Hana, dan sesuai dengan janjinya, Hana mendedikasikan Samuel kepada Tuhan. Setelah Samuel disapih, kemungkinan besar sekitar usia 4 tahun, dia dibawa ke tabernakel untuk melayani di bawah bimbingan Imam Eli. Bahkan ketika masih kanak-kanak, Samuel diberi jubahnya sendiri, pakaian yang biasanya disediakan bagi seorang imam ketika ia melayani di hadapan Tuhan di kemah pertemuan di Silo, tempat tabut perjanjian disimpan. Secara tradisional, anak-anak pendeta akan menggantikan pelayanan ayah mereka. Namun, putra-putra Eli, Hofni dan Pinehas, jahat karena mereka tidak bermoral dan meremehkan persembahan Tuhan. Sementara itu, Samuel terus bertumbuh dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Pada saat nubuatan dan penglihatan jarang terjadi, Samuel mendengar apa yang pertama kali diyakininya sebagai panggilan Eli pada malam hari. Meskipun Samuel muda sedang melayani di kemah suci, dia masih belum mengenal Tuhan, dan firman Tuhan belum diwahyukan kepadanya. 3 kali pertama Tuhan memanggil Samuel, anak laki-laki itu menjawab Eli. Eli kemudian memahami apa yang terjadi dan memerintahkan Samuel untuk menanggapi Tuhan jika dia menelepon lagi. Kemudian, Tuhan datang dan berdiri di sana, berseru seperti pada waktu-waktu lain, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengarkan Tuhan memberinya pesan penghakiman untuk disampaikan kepada Eli." Keesokan harinya, Samuel melakukan lompatan imannya yang pertama, menceritakan segalanya kepada Eli, meskipun pesan tersebut merupakan kabar buruk bagi Eli dan keluarganya. Eli menjawab dengan penerimaan. Kredibilitas Samuel sebagai seorang nabi menyebar ke seluruh Israel, dan Allah terus mengungkapkan firman-Nya kepada umat-Nya melalui Samuel. Bangsa Filistin, musuh bebuyutan Israel, menyerang umat Tuhan. Putra-putra Eli terbunuh dalam pertempuran itu, dan tabut perjanjian direbut dan dibawa ke Filistia. Mendengar berita kematian putra-putranya, Eli pun meninggal. Setelah beberapa bulan, orang Filistin mengembalikan tabut itu ke Israel, di mana tabut itu disimpan di Kiryat Jerim selama lebih dari 20 tahun. Ketika bangsa Israel berseru kepada Allah memohon pertolongan melawan penindas Filistin, Samuel memerintahkan mereka untuk menyingkirkan dewa-dewa palsu yang selama ini mereka sembah. Dengan kepemimpinan Samuel, dan dengan kuasa Tuhan, bangsa Filistin dapat dikalahkan, dan terjadilah masa damai di antara mereka. Samuel diakui sebagai hakim seluruh Israel. Seperti putra-putra Eli, kedua putra Samuel, Yul dan Abia,
berdosa di hadapan Allah dengan mencari keuntungan yang tidak jujur dan memutarbalikkan keadilan. Samuel telah mengangkat putra-putranya sebagai hakim. Namun para tua-tua Israel memberitahu Samuel bahwa karena ia sudah terlalu tua dan putra-putranya tidak mengikuti jejaknya, mereka ingin Samuel mengangkat seorang raja untuk memerintah seperti bangsa-bangsa lain. Reaksi awal Samuel terhadap permintaan mereka sangat tidak senang, dan dia berdoa kepada Tuhan mengenai masalah tersebut. Tuhan berkata kepada Samuel bahwa mereka tidak menolak dia, namun telah menolak Tuhan sebagai raja mereka. Allah memberikan izin kepada Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka, namun memperingatkan rakyat tentang apa yang dapat mereka harapkan dari seorang raja. Belakangan, Saul, seorang Benyamin, diurapi oleh Samuel sebagai raja pertama Israel. Meski begitu, Samuel meminta Tuhan memberikan sebuah tanda untuk menunjukkan kepada bangsa Israel betapa jahatnya memilih untuk menggantikan raja mereka yang sebenarnya Tuhan dengan raja duniawi. Setelah beberapa waktu, Samuel mengetahui bahwa Saul telah ditolak oleh Allah untuk memimpin umatnya karena ketidaktaatan Saul. Samuel segera memperingatkan Saul bahwa Tuhan telah mencari penggantinya. Setelah Saul terus tidak taat, Samuel mencela dia sebagai raja. Samuel pulang ke rumah, tidak pernah lagi berada di sisi Raja Saul. Namun ia berduka atas kepergiannya. Tuhan memerintahkan Samuel untuk memilih raja lain dari keluarga Isai, dan Samuel mengurapi putra bungsu Isai, Daud. Samuel meninggal sebelum Daud diangkat menjadi raja, dan seluruh Israel berkumpul dan berduka atas dia. Kehidupan Samuel sangat penting dalam sejarah Israel. Dia adalah seorang nabi, dia mengurapi dua raja pertama Israel, dan dia adalah hakim terakhir di Israel, yang dianggap oleh banyak orang sebagai hakim terbesar. Samuel disebutkan bersama Musa dan Harun sebagai orang yang berseru kepada Tuhan dan dijawab. Kemudian dalam sejarah Israel, ketika bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah, Tuhan menyatakan bahwa mereka bahkan tidak dapat dilindungi oleh Musa dan Samuel, dua orang yang menjadi perantara terbesar Israel. Ini merupakan indikasi yang jelas akan kuasa doa Samuel dan besarnya dosa Israel pada zaman Yeremia. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan Samuel. Secara khusus, kita melihat kedaulatan Allah di Israel. Tidak peduli siapa yang dipilih oleh bangsa itu untuk memerintah mereka, kita boleh membiarkan benda atau orang lain menduduki tahta hati kita. Namun Tuhan akan selalu berdaulat dan tidak akan pernah menerima perampas kekuasaannya dalam kehidupan umatnya. Kita dapat membayangkan betapa menakutkannya bagi Samuel muda untuk menceritakan secara jujur mengenai penglihatan pertamanya kepada Eli. Namun, nampaknya, bahkan sejak usia muda, kesetiaan mutlak Samuel adalah kepada Tuhan. Mungkin ada saatnya kita merasa terintimidasi oleh penguasa. Namun, seperti yang Samuel buktikan lebih dari sekali, Tuhanlah yang harus tetap menjadi prioritas kita. Dunia mungkin memandang kita dengan sinis jika kita tetap teguh pada iman kita. Namun, kita dapat yakin bahwa Allah akan membenarkan mereka yang tetap setia pada firman-Nya. Meskipun Samuel sangat ragu untuk membiarkan bangsanya mempunyai seorang raja, dia segera berkonsultasi dengan Tuhan mengenai masalah tersebut dan menaati keputusannya.
Banyak di antara kita mungkin berkonsultasi dengan Tuhan mengenai keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Namun berapa banyak di antara kita yang siap menerima nasihat-Nya dan menaatinya, terutama ketika hal itu tampaknya bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Para pemimpin khususnya dapat belajar dari teladan Samuel mengenai kuasa yang ia peroleh dari kedekatannya dengan Tuhan, yang dihasilkan oleh kehidupan doa yang sehat. Samuel adalah orang yang suka berdoa, dan rakyatnya menghormati dia karena hal itu. Meski Samuel sadar akan kejahatan dalam hidup Saul, ia tak henti-hentinya mendoakan dan meratapinya. Memang, Samuel menggambarkannya sebagai dosa jika tidak mendoakan orang-orang yang berada di bawah asuhannya. Mungkin terlalu cepat kita menganggap seorang saudara tidak dapat dipulihkan ketika kita melihatnya jatuh ke dalam dosa. Tentu saja rencana Tuhan bagi setiap individu akan terwujud. Namun hal tersebut tidak boleh menghentikan kita untuk terus berdoa dan peduli terhadap mereka yang lemah imannya. Tema utama sepanjang hidup Samuel adalah hanya Tuhan saja yang menerima kemuliaan dan hormat. Setelah menjadikan putra-putranya sebagai hakim, pastilah sangat menyedihkan bagi Samuel mengetahui bahwa mereka tidak layak untuk memimpin. Ketika dia berkonsultasi dengan Tuhan tentang permintaan rakyat untuk memiliki seorang raja, tidak ada kata-kata yang diucapkan untuk membela putra-putranya. Samuel patuh pada perintah Tuhan untuk memberikan apa yang diinginkan bangsanya. Sebuah ayat kunci dalam kehidupan Samuel menceritakan perkataannya kepada Raja Saul. Tetapi Samuel menjawab, "Apakah Tuhan senang akan korban bakaran dan korban sembelihan seperti halnya mendengarkan suara Tuhan? Taat lebih baik daripada korban sembelihan, dan perhatian lebih baik daripada lemak domba jantan." Ketaatan pada firman Tuhan harus selalu menjadi prioritas utama kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini.
Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.